Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati, guru SMP Negeri 2 Bumiratunuban, Kecamatan Bumiratunuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Di sini saya akan berbagi pengalaman dari keikutsertaan saya dalam kegiatan program seri Guru Belajar seri AKM. Mengapa saya mengikuti program Guru Belajar seri AKM ini? Karena manfaat yang bisa didapat adalah: 1. Dapat meningkatkan kompetensi guru dan dapat diimplementasikan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, belajar AKM akan lebih mudah karena kita berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Yang ketiga, setelah mengikuti, saya mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 jam setara dengan 1 poin angka kredit yang sertifikat itu bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Untuk lebih jelasnya, mari rekan-rekan guru simak bersama pengetahuan yang saya dapat setelah mengikuti BIMTEK program Guru Belajar seri AKM ini. Apa saja pengetahuan yang kita dapat setelah kita mengikuti BIMTEK program Guru Belajar seri AKM ini? Di antaranya adalah kita akan memahami apa itu asesmen nasional dan AKM. Kemudian kita juga akan mengerti tentang tujuan dari AKM dan asesmen nasional. Kemudian kita akan memahami apa itu literasi dan numerasi. Kemudian juga kita akan mengetahui keunggulan daripada AKM itu sendiri. Kemudian yang terakhirnya yaitu pelaporan tentang hasil AKM. Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ada 3 komponen dalam asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan. Sedangkan asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Dalam hal ini terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Maka tujuan asesmen nasional adalah untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum atau kompetensi dasar yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apapun materinya. Asesmen itu sendiri merupakan metode dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan umpan balik tentang seberapa baik siswa belajar. Hal ini dapat dilakukan di awal, di akhir atau sesudah, maupun saat pembelajaran sedang berlangsung. Dan asesmen dapat berupa tes ataupun non-tes. Asesmen kompetensi minimum ini bertujuan untuk mengukur kompetensi berpikir atau bernalar siswa ketika membaca teks literasi dan menghadapi persoalan yang membutuhkan pengetahuan matematika atau numerasi.
Apa itu literasi dan numerasi? Literasi adalah kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Sedangkan numerasi adalah kemampuan bernalar menggunakan matematika. Kemampuan literasi dan numerasi ini dibutuhkan bukan hanya untuk pelajaran bahasa atau matematika saja, melainkan dengan kemampuan ini siswa mampu menggunakan konsep untuk menganalisa sebuah materi. Kemudian, apa keunggulan asesmen kompetensi minimum atau AKM? Yang pertama, dilaksanakan pada tengah jenjang. Dengan dilaksanakan di tengah jenjang, maka diharapkan hasilnya dapat menjadi tolak ukur untuk memperbaiki proses pembelajaran. Apa maksudnya tengah jenjang? Pada jenjang SD itu bisa dilakukan di kelas 4, bukan di akhir kelas 6. Pada tingkat SMP itu dilakukan di kelas 8, bukan di akhir di kelas 9. Atau untuk tingkat SMA dilakukan di kelas 11, bukan di kelas 12. Itu yang dimaksud dilaksanakan pada tengah jenjang. Kemudian keunggulan yang kedua, AKM itu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, bukan untuk menyeleksi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, kemudian keunggulan selanjutnya, AKM digunakan untuk mengukur seluruh mata pelajaran. AKM akan diujikan pada seluruh mata pelajaran, sehingga hasilnya akan mendekati untuk menggambarkan kemampuan peserta didik secara holistik, baik kognitif maupun efektifnya. AKM digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif dan juga efektif, serta AKM tidak mengistimewakan mata pelajaran tertentu karena dilakukan pada seluruh mata pelajaran. Dan yang terakhir adalah pelaporan hasil AKM. Pelaporan hasil AKM itu dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid. Demikianlah pengalaman yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.